Bagi teman-teman yang biasa bertukang pastinya sangat paham ya, kalau power tools itu bukan hanya yang menggunakan tenaga listrik dan juga menggunakan tenaga baterai, tetapi ada juga pneumatic power tools atau power tools yang menggunakan angin ya. Yang umum kita temukan itu adalah nail gun ya, atau paku tembak. Itu sangat umum ya, sangat sering kita jumpai. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa power tools pneumatic atau pneumatic power tools dari brand DCK. Di sini ada tiga yang akan saya review ya. Yang pertama ada air bread nailer atau mesin paku tembak biasa. Lalu di sini ada ini air stapler atau stapler yang menggunakan angin. Ya kurang lebih mirip-mirip ya bentuknya, tapi untuk fungsinya berbeda. Lalu yang ketiga di sini ada air screwdriver atau obeng yang menggunakan tenaga angin. Ada banyak lagi memang untuk power tools yang menggunakan angin, tetapi di sini saya akan mereview 3 saja ya. Kalian penasaran bagaimana performanya? Stay tune, kita intro dulu. Oke, sekarang kita unboxing dulu. Oh ya, ini kita ngomongin kemasan produknya ya, seperti biasa. Untuk kemasan produknya, dus ya, dus biasa. Khasnya DCK berwarna merah dan berwarna putih abu-abuan ya, keabu-abuan. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan uji secara mendetail ya. Dan untuk harganya, nih saya tampilkan ya untuk harganya. Udah dilihat ya. Untuk link pembeliannya saya cantumkan pada kolom deskripsi. Kita satu-satu buka ya. Yang pertama ini air staplernya dulu kita buka. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, di dalam paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan. Lalu di sini seperti biasa kita mendapatkan minyak dan juga kunci-kunci. Dan terakhir unit mesin air staplernya ya. Nih, kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang kedua, mesin air bread nailernya atau mesin paku tembak ya. Oke, sama ya. Dapat buku petunjuk penggunaan nih. Lalu unitnya, langsung saja ya. Ini unitnya. Cantik ya unitnya ya. Saya suka nih warnanya. Yang ketiga, kita singkirin dulu ya. Yang ketiga, mesin air screwdriver atau obeng dengan menggunakan tenaga angin. Ini ada buku panduan penggunaan ya. Buku panduan penggunaan. Lalu di sini ada, ini sepertinya untuk gantungan. Dan ada bit obeng ya. Kita dapat bit obeng nih. Dan terakhir, unit mesin screwdrivernya ya. Keren ya. Saya baru pertama nih megang yang alat seperti ini. Nanti saya akan ulas, tapi saya pelajari terlebih dahulu ya. Oke, untuk build quality-nya, ini dari ketiga produk ya teman-teman ya. Ini nggak ada yang jelek. Waktu pertama saya keluarkan dari box, saya sudah paham kalau build quality-nya memang ketiganya bagus ya. Untuk material bahan pada air stapler dan juga air nailer ini, didominasi oleh logam. Untuk bodinya ini semuanya adalah cor-coran aluminium. Untuk magazinnya atau tempat pakunya, ini juga dari aluminium. Untuk head-nya ini, atau apa nih, nozzle ya. Untuk nozzle-nya ini juga dari bahan aluminium untuk bagian bawahnya, dan bagian atasnya ini dari besi ya. Ya logam semua, dan ada material karet pada handle-nya di sini nih. Dan untuk obeng air screwdriver-nya ya, obeng udara lah ya. Ini juga kalau kita angkat ya, ini bobotnya lumayan teman-teman, terasa solid di tangan. Ini bahannya juga cor-coran aluminium ya semuanya. Jadi saya rasa untuk build quality ini oke ya. Ketiga produk ini oke sekali. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama air nailer dan juga air staplernya ya. Ini kurang lebih sama ya fiturnya dengan produk lain. Jadi belum ada fitur safety-nya pada nozzle-nya ini, belum ada fitur pengamannya. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai ketekan tidak sengaja ya untuk triggernya ini. Apabila tertekan tidak sengaja, dia bisa langsung menembakkan pakunya apabila sudah terhubung dengan mesin kompresor. Lalu berikutnya, apabila ada paku yang nyangkut, ini masih menggunakan kunci biasa ya untuk membukanya ini. Masih menggunakan kunci L biasa. Lalu di sini ada indikator untuk pakunya, jadi kita bisa tahu pakunya masih ada atau tidak. Untuk magazinnya ini sudah quick release.
Tinggal tekan knob yang ada di bawah sini nih. Jadi sudah quick release. Ya sisa-sisanya juga sama-sama saja ya, standar lah ya untuk fitur-fiturnya, tidak ada yang istimewa untuk keduanya. Lalu berikutnya untuk air screwdriver ya. Di sini ada knob left dan right untuk pengaturan putarannya. Kalau ke kiri dia left, kalau ke kanan dia right ya, seperti biasa. Lalu di sini ada knob. Saya nggak tahu ya ini torsi apakah kecepatan putarannya. Nanti kita akan lihat. Ini karena saya belum coba juga, jadi belum bisa memastikan ini kecepatan atau torsi. Yang pasti di sini ada min dan max. Dan untuk feels putarannya ini enak ya. Dia ada kliknya gitu, ada kliki dia, tak 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 gitu ya. Dan ini triggernya. Ya triggernya modelnya di sini seperti ini nih menggunakannya. Dan untuk unfeel-nya ini juga sudah quick release seperti unfeel impact driver. Untuk spesifikasinya saya lihat contekan dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk working pressure-nya untuk tekanan udara adalah 4 sampai dengan 7 bar. Lalu untuk capacity of magazine atau kapasitas penampungan pakunya ini sampai dengan 100 piece. Lalu beratnya ini 1,1 kilo, nanti kita akan uji ya. Dan untuk ini air nailer-nya saya juga lihat contekan aja ya, biar nggak salah ya. Kurang lebih hampir sama ya untuk air nailer-nya. Untuk working pressure-nya adalah 4 sampai dengan 7 bar. Untuk kapasitas magazinnya adalah 100 piece. Dan juga beratnya sama, 1,1 kg. Nanti kita akan uji juga. Selanjutnya kita akan lihat untuk spek dari screwdriver-nya. Saya lihat contekan lagi biar nggak salah ya. Di sini untuk working pressure-nya 0,63 MPa di sini ya. Lalu untuk no load speed-nya dikatakan di sini adalah 12.000 RPM, clamping-nya 6,35 mm, lalu standar board-nya M4 dan M6, operating-nya 0,7 meter kubik per menit. Apa maksudnya saya kurang paham ya. Lalu untuk maksimal torsinya adalah 60 Nm. Untuk beratnya 0,8 kilo. Ini torsinya 60 Nm ya tergolong kecil ya. Sebelum kalian menggunakan paku tembak atau air stapler seperti ini, jangan lupa ya, lumuri terlebih dahulu dengan minyak yang kita dapatkan pada paket pembelian ini. Tinggal dimasukin saja ke lubangnya ini. Tidak perlu semua ya. Seperempat saja sudah cukup. Disisakan untuk kebutuhan selanjutnya. Gunanya agar piston di dalam ini terlumuri, jadi tidak rusak pistonnya ya. Oke, untuk stapler ini sesuai dengan namanya ya, 1022J. Jadi dia bisa menampung stapler dengan panjang 2,2 mili dan untuk lebarnya 10 mili ya, atau 1 cm. Sesuai dengan spek tertulis itu spek yang paling tingginya ya. Jadi bisa menampung maksimalnya di angka 1022 ya. 22 untuk panjang, 10 untuk lebar. Oke, langsung saja kita coba di media particle board ya. Particle board, kita lihat. Ya, kalau kita gunakan tekanan maksimumnya ya, dia akan masuk sampai ke dalam sekali untuk media particle board ini. Ini masuk sampai ke dalam ya. Saya perjelas terlebih dahulu. Nah, ini ya. Masuk sampai ke dalam. Jadi sesuaikan saja tekanan anginnya dengan kebutuhan kalian ya teman-teman ya. Ya pasti kalian sudah paham lah, lebih jago dari saya juga banyak ya. Nih kurang lebih seperti ini. Jadi berfungsi dengan baik ya. Dan kalau kita coba di media kayu keras, ini adalah kayu mahoni. Coba ya. Ya, enak-enak aja ya, nggak ada masalah juga. Kita coba di kayu mahoni. Oke ya. Mantap. Untuk performa dari staplernya ini mantap ya. Sekarang kita akan coba untuk air nailernya. Oke, selanjutnya kita coba untuk performa dari air nailernya ya. Seperti biasa, kita lumuri terlebih dahulu.
Dan untuk air nailer ini bisa menampung paku sampai dengan panjang 3 cm atau 30 mm ya. Jadi F30, pakunya paku lurus seperti ini. Langsung saja kita coba performanya ya. Ya, kalau menggunakan tekanan maksimal ya. Nah, dia masuk sampai ke dalam. Jadi, cara kerjanya sama saja seperti stapler tadi. Kalau kalian mau tidak terlalu dalam, tinggal sesuaikan saja tekanan angin pada kompresornya ya. Sekarang kita akan coba media kayu keras. Ya enak-enak aja ya, nggak ada masalah. Enak nih. Ya untuk hasilnya. Jadi untuk performa dari air nailernya juga saya katakan oke ya, nggak ada masalah sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan uji performa dari obengnya ini ya. Ini obengnya. Kalau kalian mau mengatur kecepatannya, ini kecepatan sekaligus dengan torsinya ya. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka torsinya juga semakin kencang, teman-teman. Kurang lebih mekanisme cara kerjanya seperti itu. Sudah saya coba. Nah, ini cara pengaturannya ya. Nih, kalian lihat sendiri ya. Ini tidak ada batasan, jadi kalian harus menyalakannya agar tahu kecepatan berapa yang kalian butuhkan. Nih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini tidak ada batasannya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan uji kecepatan maksimal dari putaran alat ini dan juga untuk tingkat kebisingannya ya. Karena suaranya menurut saya sih lumayan berisik. Untuk kecepatan maksimal ya di angka 8.692. Lalu untuk tingkat kebisingannya lumayan ya di angka 113. Jadi kalau kalian menggunakan alat ini di lingkungan perumahan sih ya lumayan mengganggu. Tapi kalau memang perbengkelan sih oke, nggak ada masalah. Untuk uji performa saya akan coba menyekrup menggunakan sekrup dengan ukuran yang biasa ya. Karena memang untuk torsinya hanya 60 Nm. Kita menyekrup menggunakan sekrup biasa saja, tidak usah yang besar-besar. Kita lihat bagaimana performanya. Enak ya, enak. Sekarang kita coba buka ya. Saya dapat kesan positif ya setelah saya gunakan tadi. Saya tadi khawatir sebenarnya pada saat saya gunakan untuk menyekrup akan terjadi slip karena kecepatannya sangat cepat ya di 8000 rpm. Tetapi ini mantap ya mekanismenya. Pada saat sudah kena media skrupnya, maka kecepatannya itu menyesuaikan dengan torsinya. Tidak terjadi slip dan tidak terjadi overscrew. Jadi ini enak sekali digunakan teman-teman. Saya tadi sudah underestimate bahwasanya kecepatan seperti itu apakah enak digunakan untuk menyekrup atau tidak. Apakah akan terjadi slip? Ternyata setelah saya gunakan tidak ya. Walaupun saya tadi menggunakan dengan kecepatan maksimalnya, tapi pada saat sudah kena media skrup dan media kayunya,
kecepatannya itu menyesuaikan. Jadi tidak terjadi slip. Oke, ini menurut saya ya teman-teman ya. Kalau obeng seperti ini, air screwdriver seperti ini sih cocoknya kalau kalian yang bekerja di bengkel ya. Kalau untuk woodworking sih saya rasa kurang cocok. Bukan nggak cocok, bukan nggak bisa ya, tapi kurang cocok aja. Cocoknya sih untuk teman-teman yang kerja di bengkel, ini oke sekali ya. Karena kalau ini kena minyak, kenapa nggak masalah ya. Bodinya semuanya ini adalah logam. Dan memang dari dalamnya ini juga apa ya, tidak masalah kalau kena cairan. Nah itu tadi teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas ketiga produk ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan ketiga produk ini. Jadi ini opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya, saya rasa kita akan sepakat ya. Untuk build quality dari ketiga produk ini memang bagus dan jempolan. Lalu untuk fitur-fitur, saya rasa ya ini nggak ada yang bisa kita komplain menurut saya. Dengan harga yang kita bayarkan, sudah wajar dengan fitur seperti ini. Kalau kita mengharap lebih ada fitur safety segala macam, saya rasa kita harus membayar lebih ya. Karena untuk produk-produk seperti itu juga harganya di atas ini. Lalu untuk spesifikasi juga nggak ada komplain sama sekali, semuanya juga sudah sesuai-sesuai saja. Dan terakhir untuk performanya, untuk air nailer dan juga air stapler sama sekali nggak ada kendala ya. Enak-enak saja kalau kita gunakan. Untuk pengaturan kedalamannya itu ya tinggal kita sesuaikan saja dengan anginnya ya. Tinggal kita sesuaikan saja antara 4 sampai dengan 7 bar. Kalau mau tidak terlalu dalam ya di tengah-tengah. 4 dan 7 itu berarti tengah-tengahnya 5 ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk performa dari air screwdriver-nya atau screwdriver anginnya ini juga saya rasa nggak ada masalah ya. Yang menjadi masalah itu hanya suaranya saja agak berisik. Dan untuk speknya ya saya rasa juga sudah sesuai nih. 60 Nm saya rasa iya sudah sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Karena pada saat saya menguji dengan baut ukuran 3 inci tadi, itu nggak bisa masuk secara keseluruhan ya. Jadi saya rasa 60 Nm ya ini benar. Ya bisa digunakan lah ya bagi teman-teman kita yang bekerja di bengkel untuk buka-buka baut bodi ini oke ya. Kalau menggunakan power tool cordless kan biasanya nambah biaya lagi dan harganya juga saya rasa untuk sebuah mesin impact driver atau screwdriver cordless harganya di atas ini. Apalagi mesin impact driver ya, kalau menggunakan obeng cordless yang nggak sampai 60 Nm juga untuk torsinya. Kalau menggunakan impact driver yang di atas ini, ya harganya pastinya lebih jauh di atas. Lalu pertanyaannya, apakah ketiga produk ini worth it untuk dibeli? Ya menurut saya ya dengan harga yang ditawarkan dan kualitas seperti ini, ya ini worth it sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian pecinta warna merah. Ini oke sekali warnanya gonjreng, jadi kalaupun dipajang enak dipandang mata ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.